serta kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman. Apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati hamba yang beriman. Tatkala dibacakan ayat-ayatnya, bertambah iman menuju ketakwaan. Kemudian dengan nikmat sehat lagi sempat, sehingga di waktu yang mulia ini kita masih dapat semangat istiqomah untuk ibadah. Semoga ibadah itu dapat kita wujud hingga akhir hayat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, nikmat sehat dan sempat ini semoga kita luangkan untuk ibadah. Terlebih ada dua kelompok yang mana mungkin di waktu muda disibukkan oleh dunia kerja, jabatan, pangkat hingga kekayaan, kesehatan lain, tapi belum tentu kesempatan dapat dimaksimalkan untuk ibadah. Tatkala tua menua nantinya mungkin pensiunan, tak aktif bekerja, harta berlimpah, rumah mewah, istri cantik lagi solehah di rumah, kesempatan di waktu tua begitu banyaknya, tapi belum tentu juga kesehatan dapat kita maksimalkan untuk ibadah. Untuk itu kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita lakukan di dunia ini bernama berkah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Adapun judul nasihat mengulang kembali ayat Allah ataupun hadis Rasulullah pada subuh ini, 4 amalan yang mendatangkan rezeki lancar dan berkah. Bapak Ibu, judul ini dilatar belakangi oleh ayat yang telah kita bacakan di awal tadi, yang mana Allah telah berfirman, Dialah Allah yang telah memberikan rezeki harta kepada hambanya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tak disangko-sangko, tak diduga-duga. Wa may yatawakkal, man siapa yatawakkal yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhannya. Dan di ujung ayat Allah tegaskan, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sungguh segala sesuatu terjadi berdasarkan ketetapan Allah Ta'ala. Kemudian tatkala kita sebagai ayah ataupun suami, bapak-bapak, kita menanggung beban finansial, apakah mahar ataupun nafkah. Kalau mahar cukup sekali sepak. Bila mahar 2 kali, kalau adanya kawan wak yang poligami. Kalau mampu adil. Mahar sekali, nafkah berkali-kali setiap saat. Untuk itu, ada kalanya kita mungkinnya bekerja pagi, pulanglah malam. Tapi sesuai harapan terhadap finansial yang didapatkan. Tapi ada pula kawan wak, mungkin sudah bekerja, tetapi belum sesuai harapan pendapatannya. Ada pula mungkin yang tidak bekerja, tapi datang rezeki tiba-tiba Pak. Misal, ketika sejam sebelum berkumandangnya azan maghrib, tuk-tuk, tiba tetangga sebelah magih kolak semangkok. Dan ada pula mungkin yang tidak bekerja sama sekali. Kalau bayi kerajo tekor, akhirnya meminta-minta di dunia yang fana. Ketahuilah Bapak Ibu, setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Dari mana harta yang kita dapatkan, ke mana harta yang kita gunakan. Untuk itu, sebagaimana masjid kita masjid berkah, semoga kita semua hidup usia yang berkah, harta yang berkah, kesehatan yang berkah, fi sabilillah. Untuk itu, 4 amalan ini sifatnya amalan sunnah. Jadi kalau sunnah, prinsipnya Pak Ibu kita tingkatkan, sedangkan yang wajib tetap ditegakkan. Jangan sampai mentang-mentang sunnah ditingkatkan, akhirnya yang wajib terabaikan. Kemudian yang kedua, kalau kita amalkan, ini sifatnya sebagai bentuk ikhtiar kita sebagai hamba Allah. Sebagai bentuk wujud syukur kita sebagai hamba Allah, bukan karena yang lain. Artinya kita tetap dituntun berikhtiar, berusaha karena Allah lebihkan iman dan akal fikiran. Kalau demikian, maka iman itu semestinya semakin lunak, hati kita semakin suci, dan dengan adanya akal fikiran kita tingkatkan kinerja, skill, kemampuan. Untuk itu amalan yang pertama kita kutip dalam kitab Zadul Ma'ad adalah Qiyamul Lail. Ibadah Qiyamul Lail. Bagi adik-adik yang mencatat, amalan yang pertama ialah ibadah Qiyamul Lail. Ada istilah Ihya'ul Lail, kemudian yang kedua Qiyamul Lail, yang ketiga tahajud,
dan yang keempat tarawih. Yang mana kesemuanya itu terkait ibadah. Tapi ada perbedaan. Kalau ihya'ul lail bermakna ihya' hayah, menghidupkan malam. Menghidupkan malam dengan apapun ibadah. Apakah membaca mushaf Quran Bapak Ibu, ataupun iktikaf, ataupun mengulang kembali kajian kita, kalau ada tausiah, bersedekah, solat tahajud, maka itu semuanya include masuk ibadah ihya'ul lail, menghidupkan malam dengan apapun ibadah. Tapi kalau qiyamul lail, maka ibadah yang dilakukan di waktu malam untuk menegakkan 2 rakaat solat minimal. Makanya qoma yakumu, aqimus shalah, menegakkan malam dengan solat sunnah. Kapan waktunya? Setelah Isya. Misal setelah kita solat Isya ditambah ba'diyah Isya 2, ditambah solat sunnah qiyamul lail. Boleh di masjid, boleh di rumah. Dan ini bermanfaat bagi adik-adik mungkin yang sulit bangun sebelum subuh, tidak bisa tahajud, belum terbiasa, atau bagi menantu ibu yang pekerjaannya shift malam, masuk jam 6 sore, pulang jam 6 pagi, dikhawatirkan tak bisa lalu, maka jangan tinggalkan, sepelekan terkait solat sunnah malam. Lantas apa bedanya dengan tahajud? Itulah yang Bapak Ibu biasakan sebelum subuh. Yang mana solat tahajud, solatut tatawu'i fil laili ba'dan naum, solat sunnah yang dilakukan di waktu malam, disyaratkan setelah bangun tidur, after. Jadi kalau nak lalu, maka dinamakan qiyamul lail. Tapi kalau sudah tidur, walaupun sejam, setengah jam, maka dinamakan dengan tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kita lakukan sebahagian malam, maka insyaAllah akan mendapatkan fadilah keutamaannya. Menjadi level hamba yang terpuji, yang istimewa. Ya ayyuhal muzammil. Kalau tadi Bapak Ibu dipanggil kita, yang memanggil kita untuk sholat subuh ialah muazzin. Tapi kalau untuk sholat sunnah malam, langsung Allah. Ya ayyuhal muzammil. Wahai hamba yang berselimut. Qumil lail. Tegakkanlah malam itu. Illa qalila, kecuali yang sedikit. Bisa sedikit yang melakukannya, bisa juga dimaknai dengan sedikit waktu yang dibutuhkan. 2 rakaat cukup, insya Allah akan mendapatkan keberkahan, keutamaan. Begitulah terkait ihya'ul lail, menghidupkan malam dengan apapun ibadah. Tapi kalau qiyamul lail dikhususkan solat sunnah. Tapi kalau tahajud dikhususkan lagi setelah bangun tidur. Adapun tarawih, maka solat sunnah malam yang dilakukan terkhusus di bulan Ramadan. Kemudian setelah itu kita tambahlah dengan sholat sunnah witir. Witir itu biasanya kita lakukan 3 rakaat. Boleh dibaca ala-ala di rakaat pertama, rakaat kedua al-kafirun, rakaat ketiga al-ikhlas. Dan kesunahannya itu nanti setelah salam, maka disunnahkan kita membaca subhanal malikil quddus, salatan, sampai 3 kali Bapak Ibu. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Untuk itu kaum muslimin, maka hamba yang beriman itu mewujudkan mimpi indahnya dengan bangun di waktu malam untuk sholat sunnah malam. Adapun orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka ia lanjutkan mimpi indahnya di waktu tidurnya. Pilih yang pertama, yang kedua Bapak Ibu. Semoga kita semua dapat mewujudkan impian, mewujudkan mimpi, bukan melanjutkan mimpi. Adapun yang kedua, kaswatul istighfar bil ashar, memperbanyak istighfar terlebih di waktu sahur. Sebenarnya kita dituntun untuk istighfar kapanpun, tetapi terlebih di waktu sahur. Kapan waktu sahur? Kata ulama, sudus minal lail, 1/6 dari waktu malam. Kalau kita di Indonesia, di Padang, Bapak Ibu, cukup pertengahan, 12 jam siang, 12 jam malam. Tapi dulu kami puasa sampai 17 jam lamanya, 16 jam lebih. Subuh lah 7:30, buka lah 7:30, jam 7 lewat. Dengan cuaca sampai 46 derajat Celcius. Kalau malamnya mungkinlah 38, 37. Begitu menantang. Tapi kalau kita amalkan kesunahan Nabi,
Makan berbuka dimulai dengan kurma, kalau tidak ada dengan air putih, bukan juga air teh mas ni. Kalau air teh manis dulu sakit kemampuan. Begitulah tuntunannya. Maka untuk itu, tatkala kita ingin harta yang berkah, lancar, maka berbanyak istighfar, terlebih di waktu sahur. 1/6 dari waktu malam. Mungkin 1,5 jam sampai 1 jam sebelum masuknya waktu subuh. Perbanyaklah istighfar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-17, hamba yang beriman itu mengaku beriman kepada Allah. Kemudian ia sabar, was-shadiqin wal qanitin wal munfikin wal mustaghfirina bil ashar. Berbuat jujur, taat, kemudian berinfak di jalan Allah, kemudian memohon ampun kepadanya terlebih di waktu sahur. Bapak Ibu, ketika kita sebagai hamba Allah yang bernama manusia atau An-Nas, maka kalau Bapak Ibu lihat di kamus, An-Nas itu asal katanya dari kata nasia, yansa, nas, bermakna lupa. Sehingga hakikatnya tatkala kita menyandang status yang namanya An-Nas manusia, pasti tak luput dari salah, khilaf, ataupun lupa. Yang mudah pelupa Bapak Ibu. Apalagi ketika kita sudah mulai beranjak di usia remaja senja. Ketika rambutlah mulai putih bahkan gugur. Matalah mulai kabur. Kulit kendur. Kaki sanang menjulur. Di mana-mana mudah tertidur. Dengan pasangan kadang labil kadang akur. Maunya hidup makmur, tetapi ketahuilah setiap kita akan masuk liang kubur. Untuk itu perbanyaklah mohon ampun kepadanya. Dan salah satu wasilah pengampunan dosa kita tunaikan ibadah puasa wajib. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang telah menunaikan ibadah puasa wajib, apakah di waktunya di bulan Ramadan ataupun diqada karena uzur syar'i, ataupun membayar fidyah, maka insyaallah, maka moga-moga berdasarkan hadis tersebut akan diampuni dosa-dosanya. Itulah yang kedua Bapak Ibu, yang mana sebuah kisah ada jamaah Hasan Al-Basri yang mengadu, aku punya tanah ladang tapi gagal panen. Yang kedua, jamaahnya sudah menikah tetapi belum mendapatkan anak. Dan singkat cerita, Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat sesuai Quran surat Nuh ayat 10 hingga 12. Untuk itu mohonlah ampun kepada Allah. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah Maha Pengampun kepada siapapun. Allah Maha Penyayang, kasihnya tak terbilang. Dan Allah Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah Maha Kuasa secara mutlak. Untuk itu berharapnya ampunan Allah, semoga hidupnya, ladangnya, bahkan pernikahannya diberkahi oleh Allah Ta'ala. Itulah yang kedua Bapak Ibu. Adapun yang ketiga, az-zikru awalun nahar wa akhiruh. Zikir pada waktu pagi dan petang ditingkatkan. Artinya diperbanyak zikir pada waktu pagi dan petang. Idza amsayta, apabila kalian berada pada waktu sore, fala tantaziri sobah, maka jangan menunda amal, jangan menunda zikir hingga waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantaziri masa, jika kalian berada pada waktu pagi, maka jangan menunda amal, jangan menunda zikir hingga waktu sorenya. Jadikanlah nikmat sehat sebagai persiapan menyerang sakitmu, dan jadikanlah nikmat hidup untuk kita luangkan untuk ibadah sebelum ajal menghampiri kita. Maka dengan berzikir itu hati akan tenang, hati akan tenang, tentram. Kalau hamba yang beriman itu dijadikan Al-Quran sebagai petunjuk, tak ada kekayaan tanpa Al-Quran, tak ada kesengsaraan kecuali meninggalkan Quran. Bacaannya butuh penghayatan, apalagi pengamalan di tengah kehidupan agar mencapai surga yang penuh kenikmatan. Bahkan Imam Syafi'i Bapak Ibu, kalau kita lihat sampai 60 kali khatam Quran di bulan Ramadan. 60 kali. Bagi adik-adik percaya enggak tuh? 60 kali khatam. Awak saya membaca sejuz kewalahan, belum godaan HP yang lain.
Ini sampai 60 kali. Maka kalau kita uji Bapak Ibu bisa saja karena beliau sudah hafal Quran sebelum usia 10 tahun namanya. Sebelum 15 tahun namanya. Belum lagi hafal kitab para ulama, Imam Malik dan yang lain. Kemudian dilebihkan pemahaman yang kuat, hafalan kuat sehingga kalau hafalan kuat Bapak Ibu nak mesti pula sejam untuk satu juz. Bisa 20 menit lamanya. Bapak Ibu Al-Fatihah kalau Bapak Ibu rekam paling 1 menit paling lama dibaca. Kalau cepat bisa setengah menit. Nah, begitu juga Quran, 20 menit 1 juz kali 30 juz, maka butuh waktu 600 menit. Kalau 1 jam 60 menit, maka dibagi 60. Akhirnya selama 10 jam khatam 1 Quran. Kalau 2 kali berarti kali 2, maka dibutuhkan lebih kurang 20 jam lamanya untuk khatam Quran. Dan ada kemungkinan itu dibaca ketika solat sunnah. Maka lebih cepat. Tapi kalau awak baca ketika duduk Bapak Ibu, datanglah yang kawan, datanglah aktivitas lain, datanglah Shopee, paket, kemudian datanglah nanti yang lain-lain, HP, godaan sehingga kita nak maksimal untuk membaca Quran. Begitulah Bapak Ibu. Yang ketiga, perbanyak zikir, mengingat Allah, terutama pada waktu pagi dan petang. Kalau kita ingin dikenal Allah, ingin diingat Allah, di sisi apa kita akan diingatnya sebagai hambanya? Apakah bacaan Quran, zikir kita, ataupun tasbih? Adapun yang terakhir, komitmen bersedekah. Ta'ahud, sedekah. Sedekah di waktu kaya adalah hal yang biasa. Tetapi di waktu yang sulit, susah, maka itu hal yang sangat istimewa. Maka syukur itu terbagi 3. Kolbi, hati tenang. Ketika Bapak Ibu diagih tetangga semangkuk kolak, anak, ampe, cucu solat, maka kalau dengan iman insya Allah akan tenang. Tapi kalau dengan hawa nafsu, ini tak cukup. Masa berlimo dimakan kolak semangkuk. Kata Nabi Bapak Ibu, maka mulailah dengan basmalah, pasti ada keberkahan. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, kulu jami'ah, makanlah secara berkelompok, berjemaah. Jangan sampai kita dalam satu rumah tangga nak pernah makan berjemaah Bapak Ibu, pasti hilang sakinah, mawaddah, warahmah. Kata Umar, maka kalau ada satu makanan kita berdua, maka makanlah berdua. Pentingnya kita mengendalikan hawa nafsu. Karena kalau Bapak Ibu suka apapun makanan, itu ketika sehat. Ketika sakit, pasti nak boleh kambing. Katakanlah buah ayam, buah, bahkan sulit untuk makan. Begitulah pentingnya kita imsak, menahan, mengendalikan hawa nafsu. Jangan sampai kita puasa di waktu siang, tetapi puas-puasan di waktu malam. Itulah syukur qalbi, hati tenang, apapun yang dikasih oleh seseorang. Adapun syukur qauli, kita ucapkan terima kasih kepadanya, alhamdulillah kepada Allah Ta'ala. Dan hakikatnya kita terima, lalu kita kasih kembali dalam bentuk syukur fi'li, dalam bentuk perbuatan, saling berbagi. Apakah dalam wujud sedekah, ataupun zakat, ataupun wakaf. Ala kulli hal, kembali kepada judul, 4 amalan ini sifatnya sunnah, kita tingkatkan, dan itu sebagai bentuk ikhtiar. Yang pertama tadi ibadah solat sunnah malam, yang kedua perbanyak istighfar di waktu sahur, yang ketiga perbanyak zikir pada waktu pagi dan petang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pasti hati akan nyaman Bapak Ibu, khusyuk. Dan yang terakhir, keempat, ialah tadi ta'ahud sedekah, komitmen bersedekah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.